netral dengan mencerdaskan anak bangsa. Terus dukung channel ini dengan like, subscribe, jangan lupa klik loncengnya. Terima kasih. Anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang sistem gerak pada manusia, yaitu tentang sistem otot. Pada pertemuan sebelumnya, Bapak sudah membahas tentang sistem rangka. Sistem otot. Otot termasuk bagian tubuh penting dalam kehidupan. Semua aktivitas manusia, misalnya tersenyum, berlari, menulis, menelan makanan, dan berdenyutnya jantung tidak terlepas dari otot. Otot memiliki kemampuan untuk berkontraksi atau menjadi pendek dan melakukan relaksasi menjadi panjang. Dengan berkontraksi, otot mampu menggerakkan tubuh dan bagian dalam tubuh kita, misalnya membengkokkan dan meluruskan kaki ketika berlari, dan gerakan meremas pada esofagus pada saat kita menelan makanan. Pada manusia, otot merupakan bagian tubuh yang paling besar. Diperkirakan setengah dari keseluruhan berat badan manusia berasal dari otot. Otot dalam bahasa sehari-hari dikenal sebagai daging. Macam-macam otot. Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa otot manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah otot polos. Otot polos ini merupakan jaringan otot yang tersusun dari sel-sel yang berbentuk gelendong. Pada bagian tengah, sel otot tampak menggelembung, sedangkan kedua bagian ujungnya berbentuk lancip. Inti sel berbentuk bulat, terdapat pada bagian tengah sel otot polos. Pada otot polos tidak terdapat garis-garis melintang. Otot polos dapat dijumpai pada dinding usus, dinding pembuluh darah, dinding indung telur, dinding kantong urin, dan saluran urin atau paru-paru. Yang kedua adalah otot jantung. Otot jantung ini merupakan otot yang hanya terdapat pada dinding organ jantung. Kontraksi otot jantung dapat menyebabkan darah mengalir dari jantung ke seluruh tubuh. Struktur otot jantung hampir sama dengan struktur sel otot rangka. Hanya saja anyaman sel pada sel otot jantung membentuk percabangan dan memiliki satu inti sel pada setiap serat. Yang ketiga adalah otot rangka. Otot rangka ini merupakan komponen otot utama yang menyusun tubuh kita. Disebut otot rangka karena otot ini melekat pada kerangka tubuh manusia. Pada penampang longitudinal, serat otot rangka terdapat berkas gelap dan berkas terang, sehingga otot ini disebut sebagai otot lurik. Selanjutnya adalah sifat kerja otot. Sifat kerja otot dibagi menjadi 2, yaitu sinergis dan antagonis. Yang pertama adalah sinergis. Sinergis adalah kerja otot yang kontraksinya menimbulkan gerakan searah. Contohnya adalah kerja otot sinergis pada otot pada lengan bawah, hasta, dan pengumpil. Yang kedua adalah otot antagonis. Antagonis adalah kerja otot yang kontraksinya menimbulkan efek gerak berlawanan. Contoh kerja otot antagonis
Yang pertama adalah ekstensor dan fleksor, misalnya otot trisep dan otot bisep pada lengan kita. Yang kedua adalah abduktor dan aduktor. Misalnya, gerakan tangan sejajar bahu dan sikap sempurna. Yang ketiga adalah depresor dan elevator. Misalnya, gerakan kepala menunduk dan menengadah. Dan yang keempat adalah supinator dan pronator. Misalnya, gerakan telapak tangan menengadah dan gerakan telapak tangan menelungkup. Selanjutnya adalah mekanisme kerja otot. Otot bekerja secara kontraksi atau otot memendek dan relaksasi atau otot memanjang. Kontraksi dan relaksasi otot tidak dilakukan secara bersamaan. Mekanisme kerja otot dipengaruhi oleh protein aktin dan miosin. Kombinasi kedua protein filamen ini menyebabkan pola terang dan gelap pada otot rangka. Satuan kontraktil yang merupakan unit dari pola terang dan gelap ini disebut sebagai sarkomer. Aktin berada di tepi sarkomer, sedangkan miosin berada di bagian tengah sarkomer. Otot yang berkontraksi menyebabkan berkurangnya ukuran sarkomer. Otot yang berelaksasi menghambat sisi pengaitan miosin pada aktin oleh protein. Protein tersebut adalah protein regulator tropomiosin. Letak tropomiosin dikontrol oleh protein regulator lainnya, yaitu troponin. Mekanisme kerja otot membutuhkan energi berupa ATP atau adenosin trifosfat. Saat berkontraksi, sarkomer akan memendek. Dan saat otot berelaksasi, sarkomer akan memanjang. Selanjutnya adalah energi untuk kontraksi otot. Otot berkontraksi memerlukan energi. Energi ini dapat diperoleh dengan 3 cara, yaitu melalui penguraian kreatin, fosfat, fermentasi, dan respirasi seluler. 2 cara pertama dilakukan secara anaerob, sedangkan cara ketiga dilakukan secara aerob. Yang pertama adalah penguraian kreatin fosfat. Kreatin fosfat ini merupakan senyawa kaya energi yang dibangun ketika otot dalam keadaan istirahat. Namun, energi tersebut tidak dapat digunakan secara langsung, melainkan harus diubah terlebih dahulu. Reaksi penguraian kreatin fosfat ini bisa berlangsung pada pertengahan proses pergeseran filamen. Dalam hal ini, kebutuhan energi untuk kontraksi otot paling cepat terpenuhi. Yang kedua adalah proses fermentasi. Fermentasi secara anaerob juga mampu menghasilkan sejumlah ATP atau energi. Selama fermentasi anaerob terjadi penguraian glukosa menjadi asam laktat. Penumpukan asam laktat di dalam serat-serat otot dapat membuat sitoplasma bersifat asam sehingga mengganggu fungsi enzim.
Jika fermentasi terus berlangsung lebih dari 2 atau 3 menit, maka dapat menyebabkan otot mengalami kejang atau kram dan kelelahan. Yang ketiga adalah respirasi seluler. Respirasi seluler biasanya terjadi di dalam mitokondria. Kelebihan dari respirasi seluler adalah mampu menyediakan ATP atau energi untuk kontraksi otot dalam jumlah paling banyak. Sumber energi tersebut berasal dari glikogen dan lemak yang disimpan di dalam sel-sel otot. Melalui cara ini, sebuah sel otot dapat menggunakan glukosa dari glikogen dan asam lemak dari lemak sebagai bahan bakar untuk menghasilkan ATP atau energi. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran kita mengenai sistem otot. Pada hari ini Bapak tidak memberikan kalian tugas, tetapi kalian wajib menonton video ini hingga usai. Sebagai absen kalian, silahkan kalian like video ini, kemudian silahkan kalian absen di kolom komentar. Bagi yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe agar kalian tidak ketinggalan dengan materi-materi Bapak selanjutnya. Demikian, terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.